Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 239. Gracia. Begitu cepat kau melupakan Gracia, Berliana. Tatapan mata Bian begitu sangat menyeramkan, hingga buat Berliana menjadi takut. Sebenarnya, ada apa dengan Gracia? Hanya itu yang ada dalam benak pikirannya. Mengapa permasalahan seakan tidak pernah hilang dari hidupnya? Baru saja menghadapi masalah yang amat berat, hingga kepala sakit dan seakan ingin pecah. Kini datang lagi permasalahan yang baru, yang terdengar begitu sangat rumit. Aku akan perlihatkan foto Gracia kepadamu, agar ingatanmu kembali lagi ke kenangan masa lalu. Bian tersenyum sinis memandang Berliana. Berliana hanya diam dan menunggu dengan dada yang bergetar dengan cepat. Bian mengeluarkan foto dalam saku jas yang dipakainya. Pria itu memberikan foto itu dengan berhati-hati. Jelas sekali bahwa foto yang pegangnya barang benda yang paling penting untuknya. Berliana mana foto seorang gadis yang memakai kacamata dengan poni selamat datang dan rambut yang diikat kuda. Melihat wajah yang ada dalam foto mengingatnya dirinya dengan masa-masa ketika SMP. Dia, siapa kamu? Tanya Berliana dengan wajah yang memucat. Mengapa kenangan masa lalu menjadi alat penghancur untuk masa depannya? Orang terpenting dalam hidupku. Kau dengan sengaja melakukannya dengan buruk. Apa kau masih ingat Berliana? Bagaimana cara kau melakukan Gracia? Bian berkata dengan tatapan dingin. Berliana diam. Kau dengan sengaja mengambil kacamatanya dan menginjaknya hingga pecah. Padahal kau sendiri tahu, mata Gracia minus. Apa kau tahu, dia pulang ke rumah dengan kacamata yang sudah pecah dan gagang yang tertinggal satu. Di mana rasa kasihan yang kau miliki? Kau memotong rambutnya dengan asal-asalan. Kau mengambil uang belanja sekolahnya setiap hari hingga dia tidak pernah jajan di kantin. Kau selalu menghina dan mencacinya. Kau juga menjadikan dia layaknya pelayan yang selalu menuruti apapun perintahmu. Tidak jarang kau juga mukul dia. Kau benar-benar menjatuhkan dan menindasnya. Bian berkata dengan mata yang memerah. Selama ini dia tidak pernah tahu apa yang dialami oleh adiknya. Dan Bian baru mengetahui semua ini ketika membaca buku diari milik Gracia. Di dalam buku diari terselip foto Berliana, yang merupakan orang yang paling dibenci oleh gadis tersebut. Ia sangat takut dengan wajah yang memucat. Berliana tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terdiam ketika menyadari kenakalannya di masa remaja akan mengantarnya ke dalam kehancuran. Satu hal yang harus kamu ketahui Berliana, aku sangat senang, puas dan bahagia melihat penderitaanmu seperti sekarang. Awalnya aku hanya mengira kau melakukan hal-hal kecil saja. Namun ternyata aku baru mengetahui ternyata perbuatanmu begitu sangat buruk. Menjual harta milik saudara tirimu, bahkan ibumu seorang pembunuh. Kalian memang manusia laknat. Aku tidak menyangka bahwa apa yang telah dilakukan akan terungkap semua. Kejahatan yang telah kalian lakukan terutama ibu. Setelah ini kau tidak akan lagi bisa menjadi seorang artis seperti dulu. Karirmu hancur dan bahkan masyarakat akan menolakmu. Kau manusia hina dan sampah masyarakat. Aku yakin adikku akan sangat senang dan bahagia melihatmu. Dia akan tertawa karena manusia jahat seperti kau dan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Batu tertawa lepas. Kehancuran Berliana adalah mimpi terindah untuknya. Aku padahal berharap kau mati di tangan Davin. Namun ternyata hidupmu lebih menyedihkan dan lebih menyakitkan dari sekedar mati. Kalau lihat, tidak ada satu orang pun yang mau menjadi temanmu. Sebentar lagi, mamamu akan mengakhiri hidupnya. Kau sendiri Berliana. Bian tertawa dengan penuh kemenangan. Ia sudah puas saat melihat hidup Berliana yang sekarang. Di mana dia? Aku ingin minta maaf kepadanya. Ia baru mengetahui bahwa ternyata Bian adalah abang dari teman SMP yang dulu pernah direndahkannya. Tidak perlu Berliana. Kau tidak perlu minta maaf kepada adikku. Karena aku sudah membalas semua perbuatanmu. Nikmati penderitaanmu. Bian tertawa lepas. Tiada hal yang paling bahagiakan selain melihat wanita yang telah menyakiti adiknya menderita seperti sekarang. Tubuh Berliana membeku ketika mendengar ucapan dari pria tersebut.
Apakah perbuatannya itu sangat jahat sehingga sekarang dia harus mendapatkan hukuman yang terasa begitu sangat berat? Lalu, mengapa sasaranmu Davin? Tanya Berliana. Sampai saat ini, dia masih mempertanyakan mengapa pria itu membenci Davin. Aku hanya punya masalah kecil dengannya. Bian tertawa dan kemudian pergi keluar dari rumah milik Berliana. Abang, Hana mau kasih nama si kembar, Kiandra dan Kezia. Hana berkata ketika berhasil meniduri kedua anaknya. Melihat wajah si kembar dan kelucuan si kembar selalu menunjukkan kepandaian barunya, membuat Hana sedikit melupakan kesedihannya. Davin memandang wajah tampan dan wajah cantik kedua anaknya secara bergantian. Pria itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya tanpa protes. Menurutnya nama itu sangat bagus. Sayang, anak-anak sudah tidur. Iya, Hana memandang suaminya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ia merangkak turun dari atas tempat tidur dan duduk santai di sofa yang berada di dalam kamarnya, menikmati coklat hangat sebelum tidur sungguh memberikan rasa nyaman untuknya. Sayang, tadi sudah dengarkan dokter bilang tidak apa. Katanya sudah boleh, dan adik juga sehat. Davin meletakkan cangkir yang berisi coklat hangat di atas meja. Ia tersenyum dan mengusap bahu istrinya. Tapi Hana masih takut bang. Ia menatap wajah tampan suaminya. Namun untuk menolak selalu sungguh tidak tega. Bisa dibayangkannya seperti apa pria itu menahan diri dan terusannya ketika tidak bisa mendapatkan pelepasannya. Janji dek, pelan-pelan. Davin mengangkat dua jarinya. Hana masih tampak ragu untuk menganggukkan kepalanya. Mau ya dek, kalau nanti sakit, abang berhenti. Janjinya. Bener ya, Hana meyakinkan bahwa ucapan suaminya bisa dipercaya. Iya sayang, abang sudah beli atribut dokter. Adek, pakai baju perawat. Pria itu tertawa kecil. Ih, langsung aja kenapa? Hana malu dan mencubit pinggang suaminya. Ini malam terindah kita. Setiap libur lebih dari 2 bulan, dek. Masa nggak ada kesan indah dan bedanya? Pria itu tersenyum sambil melirik ke bagian tubuh selalu dirindukannya. Hana menarik nafas panjang dan kemudian menganggukkan kepalanya. Ia bisa pasrah dengan fantasi suaminya. Tapi sekembar di atas tempat tidur, Hana memandang kedua anaknya. Kita main di sini. Davin menang sofa besar tersebut. Pria itu menurunkan sandaran sofa hingga menjadi tempat tidur. Hana hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ayah dua anak itu sudah tidak sabar untuk berbuka setelah lebih 2 bulan berpuasa. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.